warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar IPA tentang gerak. Gerak merupakan salah satu materi dalam fisika. Lantas, apa sih gerak itu? Coba perhatikan. Apakah orang yang berjalan di atas treadmill dikatakan gerak dalam fisika? Atau apakah orang yang berjalan menuju sofa dikatakan gerak dalam fisika? Suatu benda dikatakan bergerak jika kedudukannya terhadap titik acuan selalu berubah setiap waktu. Nah, titik acuan sendiri adalah titik awal benda atau titik pengamat. Berdasarkan kedua contoh sebelumnya, menurut kamu, manakah yang dinamakan gerak dalam fisika? Contoh pertama atau contoh kedua? Yang termasuk gerak dalam fisika adalah orang yang berjalan mendekati sofa, karena ia mengalami perpindahan kedudukan terhadap titik acuan. Selain itu, gerak bersifat relatif atau bergantung pada titik acuan yang digunakan. Coba perhatikan animasi berikut. Sebut saja Rio. Rio yang bersepeda menuju sekolah. Jika titik acuannya adalah orang yang berdiri di samping jalan, maka Rio dikatakan bergerak. Jika titik acuannya adalah sepeda, maka Rio dikatakan tidak bergerak. Dan jika titik acuannya adalah sekolah, maka Rio dikatakan bergerak. Gerak juga bersifat semu, yaitu gerak benda yang sebenarnya diam namun seolah-olah bergerak. Contohnya adalah gerak matahari yang bergerak dari timur ke barat, padahal yang bergerak adalah bumi yang berotasi ke arah timur. Selain itu, ketika berkendara atau di dalam mobil yang sedang bergerak, tampak seolah-olah pepohonan atau gedung yang mendekati kita. Gerak lurus adalah gerak benda pada lintasan lurus. Contohnya adalah sepeda yang bergerak pada lintasan lurus. Gerak lurus sendiri dibedakan menjadi dua, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Ada beberapa unsur-unsur gerak yang harus kalian ketahui. Pertama adalah jarak. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh benda selama bergerak. Jarak sendiri merupakan besaran skalar yang hanya memiliki nilai saja. Yang kedua adalah perpindahan. Nah, perpindahan ini merupakan selisih kedudukan akhir dengan kedudukan awal. Perpindahan merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Untuk memahami jarak dan perpindahan, perhatikan contoh berikut. Amel berjalan ke kanan sejauh 5 meter. Lalu, berbalik arah sejauh 5 meter ke kiri. Dan kembali ke posisi semula. Berapakah jarak dan perpindahannya? Diketahui, dari titik A ke titik B adalah 5 meter ke kanan. Dari titik B ke titik C adalah 5 meter ke kiri. Yang ditanyakan adalah jarak dan perpindahan. Untuk mencari jarak, kita hanya menjumlahkan titik AB ditambah dengan titik BC. Hasilnya adalah 10 meter. Untuk perpindahannya adalah titik AB dikurangi titik BC. Dan hasilnya adalah 0. Di sini dapat kita simpulkan bahwa Amel tidak melakukan perpindahan karena dia kembali ke posisi semula. Contoh lain, seorang anak kecil berjalan 4 meter ke timur, lalu berbelok ke utara sejauh 3 meter. Tentukan jarak dan perpindahan anak dari posisi awal. Diketahui, titik A ke titik B adalah 4 meter ke timur. Titik B ke titik C adalah 3 meter ke utara. Yang ditanyakan adalah jarak dan perpindahan.
Untuk mencari jarak, sama dengan titik AB ditambah dengan titik BC. Hasilnya adalah 7 meter. Untuk mencari perpindahan, sama dengan panjang sisi miring atau titik AC. Untuk mencari titik AC, kita dapat menggunakan persamaan Pythagoras. Hasilnya adalah 5 meter. Unsur yang ketiga adalah kelajuan. Kelajuan merupakan perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu yang dibutuhkan benda. Kelajuan sendiri merupakan besaran skalar yang hanya memiliki nilai saja. Berikut adalah persamaan dari kelajuan. Yang keempat adalah kecepatan. Kecepatan merupakan perpindahan suatu benda yang dibagi oleh selang waktunya. Percepatan sendiri merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Berikut adalah persamaan dari kecepatan. Yang kelima adalah percepatan. Percepatan merupakan perubahan kecepatan di setiap waktu. Percepatan sendiri merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Berikut adalah persamaan dari percepatan. Coba perhatikan animasi berikut. Mobil yang bergerak pada lintasan lurus mula-mula bergerak dengan kecepatan awal sebesar 25 meter per sekon. Pada saat T sama dengan 1 sekon, kecepatannya 25 meter per sekon. Pada saat T sama dengan 2 sekon, kecepatannya 25 meter per sekon. Pada saat T sama dengan 3 sekon, kecepatannya 25 meter per sekon. Sedangkan pada saat T sama dengan 4 sekon, kecepatannya juga 25 meter per sekon. Dari sini dapat diketahui bahwa selama 4 detik, mobil bergerak dengan kecepatan yang konstan, atau disebut dengan gerak lurus beraturan. GLB atau gerak lurus beraturan, ciri-cirinya adalah memiliki lintasan lurus, kecepatannya konstan atau tetap, dan percepatannya 0. Pada GLB, besar kecepatannya sama dengan kelajuan, sedangkan besar perpindahannya sama dengan jarak. Persamaan GLB adalah XT sama dengan X0 ditambah V kali T. Atau, jika posisi awal tidak diketahui atau sama dengan 0, dapat menggunakan persamaan S sama dengan V kali T. Di mana V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, S adalah jarak, satuannya meter, X0 adalah posisi awal, satuannya meter, XT adalah posisi akhir, satuannya meter, dan T adalah waktu yang ditempuh, satuannya sekon. Berikut adalah grafik GLB. Yang pertama, grafik kecepatan atau kelajuan terhadap waktu. Pada grafik, terlihat bahwa kecepatan atau kelajuannya selalu tetap terhadap waktu. Luas daerah di bawah grafik menyatakan jarak yang ditempuh atau besar perpindahannya. Yang kedua, grafik jarak terhadap waktu. Gradien pada grafik ini menyatakan kelajuan atau kecepatan benda. Apabila kemiringannya semakin curam, maka kecepatan atau kelajuannya semakin besar. Apabila semakin landai kemiringannya, maka kecepatan atau kelajuannya semakin kecil. Contoh soal dalam GLB. Sebuah sepeda melaju dengan kecepatan tetap 10 meter per sekon selama 30 sekon. Berapakah besar jarak yang ditempuh? Diketahui, kecepatannya adalah 10 meter per sekon dan waktu yang ditempuh adalah 30 sekon. Yang ditanyakan adalah jaraknya. Dari besaran yang diketahui, kita dapat menggunakan persamaan S sama dengan V kali T, sehingga didapatkan nilai jarak sebesar 300 meter. Coba perhatikan animasi berikut.
Mobil yang bergerak pada lintasan lurus mula-mula bergerak dengan kecepatan awal sebesar 20 meter per sekon. Pada saat T sama dengan 1 sekon, kecepatannya adalah 15 meter per sekon. Pada saat T sama dengan 2 sekon, kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Pada saat T sama dengan 3 sekon, kecepatannya adalah 5 meter per sekon. Dan pada saat T sama dengan 4 sekon, kecepatannya adalah 0 atau mobil berhenti. Dari sini, dapat kita lihat bahwa mobil mengalami kecepatan yang berubah-ubah tapi beraturan, dengan percepatan yang konstan yaitu sebesar 5 meter per sekon kuadrat, atau disebut bahwa mobil ini mengalami gerak lurus berubah beraturan. GLB atau gerak lurus berubah beraturan, ciri-cirinya adalah memiliki lintasan lurus, kecepatannya berubah namun beraturan, kemudian percepatannya konstan atau tetap. GLBB, geraknya dapat dipercepat atau diperlambat. Jika geraknya dipercepat, maka percepatannya bernilai positif. Contohnya, buah yang jatuh dari pohonnya. Apabila geraknya diperlambat, maka percepatannya negatif. Contohnya, gerak mobil yang kemudian direm. Persamaan GLBB ada 3. Yang pertama, VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Yang kedua, S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Di mana S adalah jarak, satuannya meter, V0 adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon, VT sama dengan kecepatan akhir, satuannya meter per sekon, T adalah waktu yang ditempuh, satuannya sekon, dan A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Berikut adalah grafik GLBB. Yang pertama, grafik percepatan terhadap waktu. Pada grafik ini, terlihat bahwa percepatannya selalu tetap terhadap waktu. Kemudian, grafik GLBB dipercepat. Yang pertama, grafik kecepatan terhadap waktu. Grafik ini bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Yang kedua adalah grafik jarak terhadap waktu. Grafik ini kurvanya berbentuk parabola terbuka ke atas. Kemudian, grafik GLBB diperlambat. Yang pertama, grafik kecepatan terhadap waktu. Grafik ini bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Yang kedua, grafik jarak terhadap waktu. Grafik ini kurvanya berbentuk parabola terbuka ke bawah. Soal GLBB. Dalam 7 detik, suatu kereta mengalami percepatan 2 meter per sekon kuadrat, hingga kecepatannya mencapai 55 meter per sekon. Tentukan A. Kecepatan awal, B. Jarak yang ditempuh dalam waktu 7 detik. Diketahui, waktunya adalah 7 sekon. Percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat, dan kecepatan akhir adalah 55 meter per sekon. Yang ditanya adalah kecepatan awal dan jarak. Untuk mencari kecepatan awal, kita dapat menggunakan persamaan VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Dan hasil akhirnya adalah 41 meter per sekon. Kemudian, untuk mencari jarak, kita dapat menggunakan persamaan S sama dengan V0 kali T ditambah setengah A kali T kuadrat. Dan hasilnya adalah 336 meter. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.